Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Taufik Novian. Kita akan berbincang-bincang di kata Alex Sapri, bincang dengan kawan-kawan mahasiswa yang mana mereka magang di Law Office Alex Sapri Winanda dan Partners. Untuk selanjutnya, untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Faiza Duadiani. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang dan sedang mengambil jurusan ilmu. Nama saya Diana Nurahayu. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Singapura Bangsa Karawang dan mengambil jurusan hukum. Semuanya, nama saya Ajeng Aprianti. Saat ini saya sedang kuliah di Universitas Singapura Bangsa Karawang dan mengambil jurusan ilmu hukum. Oke, saya boleh bertanya nggak? Apa sih motivasi kalian itu masuk jurusan hukum? Kan memang jarang-jarang ya kalau wanita itu masuk di prodi hukum yang memang kita tahu sendiri lah. Coba saya pengen tahu Pak Ija terlebih dahulu. Kalau saya pribadi nih, awal mengambil jurusan hukum karena jujur saya tertarik ingin menjadi seorang notaris nih bang. Oh, notaris. Betul. Untuk Dianya sendiri? Kalau saya awalnya ingin mengambil jurusan hukum karena tertarik dalam penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia. Oke. Untuk Ajeng? Kurang lebihnya sama dengan Peija karena kenapa mulanya awal saya mengambil jurusan ilmu hukum karena saya juga ingin menjadi notaris. Oke, berarti kalian sekarang semester berapa? Semester 8 bang, semester akhir. Oh, akhir ya. Nah, dari semester 1 sampai 8 itu, apa sih yang kalian rasakan gitu? Jadi mahasiswa hukum. Yang saya rasakan selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum itu yang pertama pelajarannya menarik, enjoy. Kemudian saya lebih banyak belajar tentang pasal-pasal, kemudian memperdalam dan menafsirkan isinya, dan sering juga praktek tentang hukum. Praktek? Iya, Oh, dia praktek apa aja? kemarin tuh waktu semester 6 atau 7 ya? 6. Pelajaran semu? Iya, praktek hukum. Oh. Belajar tentang di persidangan seperti apa. Kamu berperan sebagai apa? Saya berperan sebagai advokat. Advokat? Iya, advokat hukum. Terus sama begitu apa ganti-ganti? Kan bisa ganti-ganti itu kan? Terus begitu. Oh, dia advokat terus? Iya. Oke. Kalau untuk Pak Ija sendiri gimana? Kalau saya pribadi mungkin kesan pesan ya bang istilahnya masuk fakultas hukum yang pertama dosennya menarik. Yang pertama Tegang nggak? Galak-galak nggak? sedikit ada beberapa yang memang Nah, seperti itulah bang. Iya. Tapi memang overall seru gitu bang. Dan untuk pembahasan materi itu sesuatu hal yang baru dan tidak diajarkan di luar bang. Jadi maksudnya benar-benar mempelajari mengenai peraturan-peraturan hukum di Indonesia gitu. Terus selanjutnya untuk praktek itu jelas ya bang pasti ada gitu diajarkan di kampus. Salah satunya ialah di praktek persidangan gitu. Seperti Diana ya. Kita praktek persidangan gitu bang diajarkan oleh dosen dan kebanyakan kita seperti ke PN bang atau ke PA gitu. Itu sih. untuk aja gimana? Jangan sama semua nih ya jawabannya. Harus ada perbedaan lah. Awalnya kan karena angkatan kita tuh angkatan COVID, jadi dari semester 1 sampai 4 itu kan hanya belajarnya lewat Zoom ya bang. Nah, baru pas semester 5-nya baru ke kampus offline. Nah, pas awal-awalnya kayak agak berasa tegang sih karena ada perbedaan dari pelajaran pada saat di Zoom dan saat di kelas. Kemarin kan emang COVID ya. Mungkin saya juga paham dari segi pembelajaran juga mungkin agak sedikit kurang ya. Semaksimal mungkin kalau misalkan memang tidak face to face itu sulit kita memahami. Kadang kita face to face aja kadang masih nggak ngerti apalagi daring kan? Iya. Oke. Kalau untuk kalian sendiri sebagai mahasiswa hukum nih, kalian tipe kuliah pulang, organisasi atau apa? Untuk Paija gimana? Jujur kalau saya tipe kuliah pulang. Kuliah pulang. Saya lebih nyaman untuk mencari pengalaman di luar, seperti magang misalnya bang. Oh iya. Gitu kalau saya. Sambil kerja aja? Sambil kerja bang. Kerja. Oke. Untuk Diana? Kalau saya juga tipe yang kuliah terus pulang. Tapi Pulang, ngapain tidur? Bobo. enggak sering belajar sendiri lagi di rumah Sendiri. gitu daripada berorganisasi. Mungkin itu emang ada manfaatnya buat nambah relasi atau apa. Tapi saya ingin fokus kuliah seperti itu. Kalau nggak organisasi saya ikut UKM. UKM. Kegiatan mahasiswa.
sering nonton juga podcastnya. Aja gimana? Kalau saya sendiri tipe kuliah pulang, tapi ada satu bukan ikut ke organisasian sih, tetapi ikut kepanitiaan, di mana itu pada saat itu saya ikut menjadi salah satu panitia acara kreatif Pulang Art Festival. Itu adalah acara kayak ulang tahunnya Fakultas Hukum di Universitas Siap Berbangsa gitu Bang. Kali ini kan mahasiswa, udah jelas yang memang agent of change, bawa perubahan. Kan kita sebagai mahasiswa yang memang kita kaum akademisi dan intelektual khususnya, apa sih yang kalian sudah lakukan kepada masyarakat yang memang itu adalah tugas kalian yang memang wajib untuk mengimplementasikan keilmuan kalian di tengah-tengah masyarakat. Nah, untuk Pak Ija, Diana, Ajeng, apa yang kalian sudah lakukan? Kalau untuk temanya itu hanya peningkatan UMKM telur asin desa Telagasari. Oke. Tetapi setiap prodi masing-masing kan mempunyai kegiatan apa ya? Dari segi apa ya, keilmuan mereka lah. Iya. Kalau contoh hukum kan banyak kan, bisa kita aspek haki lah, Iya. terus taat pajak lah, atau dan lain sebagainya. Oke. Setiap prodi kan memiliki pekerjaannya Iya. masing-masing. Nah, kebetulan untuk saya dan Diana itu bareng KKN-nya, dan kita prospek kerjanya itu membantu membuatkan sertifikat halal dan legalitas terhadap UMKM masyarakat itu. Apa emang nilai ekonomis dari UMKM tersebut? Yang memang Saya KKN, saya pernah membantu warga di sekitar tersebut mendampingi untuk pembuatan sertifikat halal terkait UMKM yang mereka punya. Kalau untuk temanya itu hanya peningkatan UMKM telur asin desa Telagasari. Oke. Tetapi setiap prodi masing-masing kan mempunyai kegiatan apa ya? Dari segi apa ya, keilmuan mereka lah. Iya. Kalau contoh hukum kan banyak kan, bisa kita aspek haki lah, Iya. terus taat pajak lah, atau dan lain sebagainya. Nah, kebetulan untuk saya dan Diana itu bareng KKN-nya, dan kita prospek kerjanya itu membantu membuatkan sertifikat halal dan legalitas terhadap UMKM masyarakat itu. apa? Diana? Kalau saya sama seperti aja, kalau turun ke masyarakat Ya. paling kalau di rumah teman-teman atau ada warga sering istilahnya konsul ya ke saya Oh, tentang konsul. hukum ya. Bisa menjawab? Eh, Alhamdulillah. alhamdulillahnya bisa gitu. Oke. Untuk Pak Ija sendiri, pernah nggak gitu melakukan pendampingan yang mana memang mereka membutuhkan gitu? Walaupun memang kita belum mempunyai legalitas, tapi kan setidaknya kita mempunyai sedikit ilmu hukum yang memang kita dipelajari di bangku kuliah. Setidaknya kita bisa bantu mereka. Apa pernah melakukan pendampingan atau ada yang konsul ke Pak Iza? Pas sama sih Bang, pas KKN berarti ya. KKN Pas sama. KKN. Waktu itu kebetulan memang untuk tema yang diangkat kan menyeluruh ya Bang ya. Iya. Karena kan satu kelompok itu dari beberapa prodi nih. Nah, kebetulan untuk prodi ilmu hukumnya waktu itu kami mengadakan penyuluhan Bang. Jadi ya itu mengenai sebenarnya temanya itu tentang aware untuk masyarakat, lebih aware mengenai mafia tanah. Karena waktu itu di daerah tersebut itu ada beberapa kasus yang menyangkut perihal mafia tanah itu tersebut Bang. Jadi agar masyarakatnya itu lebih aware tentang kelengkapan dari surat-surat tanah mereka. Oh, berarti di sana Baija tugasnya itu mengedukasi masyarakat Betul. agar terhindar daripada sengketa ataupun mafia tanah. Betul Bang. Oke. Dari segi KKN mungkin kalian hampir mirip ya program kerjanya. Yang memang mana karena dilanda COVID, yang dimana mahasiswa tersebut diberikan tema gimana cara menaikkan UMKM agar menaikkan taraf ekonomi masyarakat yang memang kemarin terdampak, dan kita sebagai mahasiswa untuk meriset apa sih potensi dari desa tersebut hingga kita bisa menaikkan menjadi ekonomi yang sejahtera daripada desa tersebut. Oke. Di luar daripada itu, saya ingin bertanya, kan kalian magang udah berapa minggu atau bulan di sini di Law Office Alex Sapri? 3 minggu. Nah, selama kalian magang, apa kalian dapat? Yang kalian didapat gitu, apakah memang sudah memahami ini itu atau apa? Pembelajaran Oh, yang banyak bisa dapetin. Salah satunya mungkin karena mungkin banyak kasus
banyak yang seperti pembuatan surat-surat, surat Apa kuasa, Kuasa. Terus gitu, dan surat-surat yang lain, terutama ketika ada persidangan nih bang di pengadilan negeri, kami dibolehkan untuk ikut gitu bang. Itu kan menjadi suatu hal yang apa ya bang, pengalaman yang luar biasa bagi kami gitu, anak-anak magang ini, yang jadi bisa ikut, bisa lihat gimana sih peradilan atau sidang secara langsung itu seperti apa. Diana gimana? Kalau saya pribadi yang saya dapatkan selama magang di sini itu yang pertama dari ilmunya, karena walaupun kita berkuliah di hukum kan kebanyakan teori gitu ya. Iya. Nah, sedangkan praktiknya belum menguasai. Nah, di sini tuh kita belajar dilatih untuk bisa berpraktik bagaimana mungkin bertemu dengan klien, melihat para bapak pengacara, ada klien yang konsultan tentang masalahnya seperti itu, terus Konsultasi. iya konsultasi. Kemudian ikut ke persidangan dan mempelajari terkait surat-suratan. Oke. Aja gimana? Kurang lebihnya sama seperti apa yang telah diucapkan dengan Pak Ija dan Diana. Tapi setelah saya berada di sini, saya jadi lebih mengetahui bagaimana caranya seorang pengacara bertemu dengan klien, terus mengetahui cara untuk membuat surat, dan jadi bisa belajar lebih banyak lagi bang di sini. Tajam analisa gitu. Iya. Ya. Kalau untuk orang-orang yang sendiri gimana sih? Asik apa enggak? Emang galak-galak atau asik? Gimana sih menurut kalian? Ke awalnya ya saya pribadi mungkin agak Galak? Atau Enggak, galak? bukan. Enggak. waspada mungkin ya, karena Waspada. takut gitu ya, karena ngeliatnya tuh Iya, iya. cowok-cowok semua gitu ya, bapak-bapak takutnya gimana kan, kalau bapak-bapak kayak kesannya kayak galak atau gimana gitu ya. Cuma saya mengerti lah di dunia pekerjaan itu ya bukan galak, karena tegas Iya, aja iya. gitu. Kak. Orang-orang di sini pas awal saya lihat tuh karena kebanyakan cowok semua gitu, Iya. takut juga nggak bisa menyamakan gitu ya. Tapi lah udah beberapa minggu di sini, alhamdulillahnya semuanya pada baik dan peduli kepada anak magang. Oke. Saya ingin ngasih pertanyaan yang memang terkait tentang teori ilmu hukum. Iya, Yang simpel-simpel aja. iya. Jelaskan coba somasi apa aja. Apa sih fungsi somasi? Kalau yang saya tahu mengenai somasi itu seperti surat peringatan terhadap kepada para terduga mungkin ya, Terduga apa? atau terduga gitu maksudnya bang. Terduga bisa. Ya, intinya somasi itu kan jalan kita Iya. untuk mencoba perkara mitigasi Iya. yang secara baik-baik yang memang itu memang harus dilakukan. Karena nggak semuanya kita harus langsung ke pengadilan. Mungkin mau tanya nih bang, Boleh dong. Awang kan lulusan hukum juga pasti ya. Iya. Nah, awalnya bisa kerja di sini tuh gimana sih bang? Kalau ceritain tuh panjang sih ya, karena ketemu lah managing partnernya juga itu gak sengaja memang. Tiba-tiba datang di ketemuan, kan mungkin sudah takdirnya kan, kita dipertemukan, yang memang saya harus di sini juga. Awalnya sih, saya di sini tuh sekitar hampir setahun sih, 11 bulan lah kalau bisa dihitung. 2023, bulan Juni. Di tahun 2021 itu memang gak sengaja ketemu managing partner law office Alex Sapri Winando, yang memang kumpul di kafe, emang ada suatu perkara yang memang saya tawari langsung oleh beliau. Udah magang di kantor saya aja. Terlebih kan saya juga dulu kerja di PT ya, jadi belum bisa gabung. Dan gabung itu 2023, yang memang selang waktu itu 2 tahun. Sebelum di law office ASW juga, memang saya dulu pernah di kantor hukum lain. Yang memang dari semester 2 pun memang suka gitu di lapangan, di dalam perkara begitu. Dan memang aktif beberapa organisasi. Ya menurut saya sendiri ya organisasi penting. Dengan organisasi tersebut saya mungkin bisa berkembang. Saya punya pengalaman relasi, terus bisa kenal sana sini. Kenal Pak Alek pun mungkin karena organisasi. Karena pas dulu itu kayak mewakili organisasi yang diperintahkan, yang memang ketemu beliau. Jadi tanpa organisasi gak mungkin saya ketemu Pak Alek. Nah itulah poin plus memang
organisasi penting apa atau tidaknya, emang penting menurut saya. Karena dulu saya berpikir bahwasanya ketika saya masuk Fakultas Hukum, ketika saya tidak berorganisasi, mending saya nggak usah kuliah. Itu prinsip saya, karena hukum itu kita benar-benar butuh pengalaman sama relasi, melatih mental. Dan di sanalah organisasi tersebut bisa membantu saya khususnya dari segi pemikiran, kritis, dan lain-lain. Dan menyelesaikan permasalahan yang memang sering terjadi di organisasi. Langsung terjun pada masyarakat yang mana benar-benar gitu bermanfaat. Ketika saya belajar teori di bangku perkuliahan, itu bisa diimplementasikan lewat organisasi tersebut. Abang di sini itu kerjanya sebagai apa gitu? Saya sebagai staf legal. Staf legal itu apa sih bang pekerjaannya dan apa perbedaannya dengan advokat? Oke, saya jelaskan ya. Staf legal dengan advokat. Advokat itu udah jelas, dia memiliki legalitas, bisa beracah di pengadilan, yang sudah disumpah di organisasi advokat. Sedangkan untuk staf legal sendiri, mereka bisa berperkara cuman di ranah non litigasi di luar daripada pengadilan, dan itu pun harus dampingi oleh advokat, nggak bisa jalan sendiri. Tadi kan abang udah jelasin ya perbedaannya staf legal dengan advokat itu seperti apa. Kalau advokat itu kan tadi bisa berperkara di atau apa ya berperkara di pengadilan. Iya di pengadilan, sedangkan staf legal itu hanya non litigasi. Nah contohnya itu seperti apa sih bang untuk litigasi? Perkara litigasi. Iya. Contoh daripada penanganan perkara non litigasi itu kita melakukan mediasi. Contoh lah, ada perkara masuk, misalkan perkara minimal kayak sengketa tanah. Kita di pihak si pembeli misalkan, dan dia datang ke kita meminta solusi. Dan itu bisa staf legal turun, dan memang dia menganalisa kasus, mengirim somasi atau diadakannya mediasi, dan itu pertemuan, itu bisa staf legal dia bertindak sebagai mediator atau sebagai penengah untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dan kalau di ranah pidana sendiri itu bisalah kita melakukan pendampingan apapun perkara. Cuma di ranah kepolisian ya, kayak pendampingan, pemberian keterangan, terdakwa, tersangka ataupun si korban. Begitu. Bang, saya penasaran sih bang, abang ini pernah ikut sertifikasi nggak sih bang untuk menunjang keilmuan abang itu sendiri gitu? Oke, saya jawab langsung ya. Kebetulan 2 bulan ke belakang sih, saya ikut sertifikasi untuk menunjang keilmuan, yang diantaranya ikut pendidikan di Dewan Sengketa Indonesia, yang dimana selama 6 hari full kita dilatih untuk gimana caranya menjadi mediator, menyelesaikan sengketa di luar daripada pengadilan. Yang memang itu yang memang wajib sebagai orang hukum, kita menyelesaikan terlebih dahulu di meja mediasi. Ketika memang tidak bisa diselesaikan di mediasi tersebut, ya mau nggak mau kita pasti ke gugatan. Tapi kita optimalkan gimana caranya perkara itu selesai dimediasikan. Karena itu memang itu one-win solution yang memang kadang jarang ada orang yang dirugikan. Karena ketika memang kalau dari pengadilan ada yang kalah, ada yang menang. Belum tentu yang kalah itu nerima, dan belum tentu yang menang itu memang dia yang berhak. Jadi kalah jadi abu, menang jadi arang, kan gitu. Selama abang bergabung di law office ini, kasus yang sering ditangani itu kasus apa ya bang? Untuk sering sih semua merata sih menurut saya, nggak dominan perdata, nggak dominan pidana, merata sih. Kalau untuk perkara sendiri law office Alex Sapri emang udah banyak ya, karena mungkin jalannya saya dari 2016 hingga saat ini ada berapa ratus perkara yang udah ditangani. Contohnya kayak tindak pidana korupsi, sengketa tanah, terus apalagi PT UN, dan masih banyak lainnya sih. Jadi enggak dominan namun merata semua perkara, ada semua. Pertanyaan terakhir nih dari saya penasaran selama bergabung di law office ini ada nggak sih kendala yang abang alami dalam menangani perkara? Untuk
untuk kendala, gak bisa tebak ya. Kalau untuk menurut saya sendiri, yang menjadi kendala itu sama sekali tidak ada kendala. Cuma yang menjadi kendala kadang itu dari klien kita sendiri. Kadang mereka menyembunyikan bukti atau memang tidak menerangkan sebenar-benarnya. Itu yang menjadi kendala buat kita. Yang kadang kita sudah kita menggali keterangan ini, namun ketika faktanya itu bukan A yang memberikan keterangan, tapi B. Nah, itu yang menjadi kendala. Selebihnya tidak ada. Oke, teman-teman, mungkin cukup daripada perbincangan kita mengenai terkait tentang kantor Alex Sapri, penanganan perkara, dan mahasiswa-mahasiswa ngapain aja selama kuliah. Mungkin cukup dari kita, yang memang nanti kita sambung kembali di mana momen yang nantinya ada hal yang berbeda. Penegakan hukum itu harus tetap diadilkan. Kita acuan asas equality before the law, yang mana acuan tersebut kesamaan di mata hukum yang semua warga negara Indonesia sendiri itu tunduk oleh hukum, tidak membeda-bedakan. Cukup sekian dari saya. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam justice.